Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM D002210005. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul pelanggaran hak cipta dan data pribadi dalam aplikasi teknologi. Nah, pada materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, studi kasus, kemudian kedua, analisis HAM, dan ketiga adalah refleksi pribadi. Nah, untuk poin ke studi kasus, ada dua poin, PT yang yaitu PT Tekno Inovasi dan PT Foto Fantasi. PT Tekno Inovasi adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi. Mereka baru saja merilis sebuah aplikasi baru yang memungkinkan pengguna untuk mengedit dan membagikan foto secara online. Namun aplikasi tersebut menggunakan algoritma dan kode program yang sangat mirip dengan aplikasi milik Foto Fantasi. Perusahaan teknologi lainnya seperti PT Foto Fantasi kemudian menuduh PT Tekno Inovasi melakukan pelanggaran hak cipta atas kode program aplikasi mereka. Selain itu, beberapa pengguna aplikasi PT Inovasi juga melaporkan bahwa foto-foto mereka yang telah diedit dan dibagikan melalui aplikasi tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Ini berpotensi melanggar Undang-Undang ITE karena melibatkan penyalahgunaan data pribadi. Nah, untuk analisis hukum, PT Tekno Inovasi berpotensi melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi hak cipta atas suatu ciptaan termasuk program komputer. Nah, jika terbukti, mereka bisa dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Mereka juga berpotensi melanggar pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Jika terbukti, mereka bisa dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk mematuhi kedua undang-undang tersebut, perusahaan harus memastikan bahwa semua kode program yang digunakan adalah asli dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna mereka dan mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan datanya. Kemudian di refleks pribadi, sebagai seorang konsultan hukum, pemahaman saya tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu saya dalam memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien saya, tetapi juga membantu saya dalam memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya. Saya pernah mendengar banyak kasus di mana perusahaan teknologi melanggar hukum tanpa sadar. Dan hal ini seringkali berakibat fatal bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pemahaman yang baik tentang hukum, khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, sangat penting bagi siapa saja yang bekerja di bidang teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.